Haleluya, shalom. Apa kabar? Doa saya semoga semua tetap sehat, kuat, dan memiliki visi yang misi tak kunjung padam untuk tetap kokoh imannya sampai pada akhirnya. Tuhan mengasihi kita, kita perlu memperbaiki apapun yang Tuhan inginkan, termasuk fondasi bangunan kehidupan rohani kita. Sebagaimana dipesankan Pak Johan saat komsel kemarin, saya ingin mengulangi sedikit, selebihnya saudara bisa bacakan dalam lampiran video ini. Biar setiap kita memiliki fondasi kerohanian yang kuat. Kenapa harus fondasi? Supaya kehidupan rohani saudara tidak sampai menjadi orang-orang yang terkemudian. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 19 ayat 30, banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Kita perlu sama-sama memiliki tujuan, karena memperhatikan fondasi rumah rohani yang kuat supaya tidak gampang roboh. Apa tujuannya kita bangun fondasi yang kuat? Karena kalau kita punya fondasi yang kuat, bangunan rumah kita pasti kuat. Angin topan datang silih berganti, tetap kokoh di dalam Tuhan. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk meletakkan fondasi yang kuat. Yang pertama, perlu berani bayar harga. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Kalau kita berdasarkan dengan kasih Kristus, maka kita tetap memiliki fondasi yang kuat. Badai, hujan, segala gangguan COVID ataupun vaksin, kita tetap maju terus, bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan lupa berfellowship setiap saat diadakan, dan juga melekat kepada kepala gereja, itulah Tuhan Yesus. Ini nomor yang kedua. Jadi kalau kita mau memiliki fondasi yang kuat, kita perlu melekat kepada kepala gereja, itulah Yesus Kristus. Ialah kepala tubuh, katanya di dalam Kolose 1 ayat 18, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia telah lebih utama dari segala sesuatu. Dikasih contoh sebagaimana ayam kalau disembelih, kadang-kadang ada yang nakal, kepalanya bisa terpotong, tapi kok bisa jalan masihan, walaupun tidak ada kepala di dalam ayam yang sudah disembelih itu. Begitu juga gereja, umat Tuhan, kalau tidak melekat kepada kepalanya, yaitu Yesus Kristus, kelihatan jalan sebentar tetapi bisa roboh. Itu sebabnya kita harus tetap melekat kepada Tuhan, intim bersama Tuhan selama-lamanya. Itu sebabnya saya selalu mengadakan rekaman video ini setiap hari, supaya saudara bisa tergugah untuk tetap melekat kepada Tuhan. Minimal kalau saudara sakit, ada yang doain. Atau kalau saudara sehat, saudara bisa mendoakan orang-orang sekitar kita, negara kita, gereja kita, sekitar kita, keluarga kita, supaya semuanya bisa menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Fondasi yang ketiga, caranya untuk membangun fondasi yang kuat harus memiliki iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita memuji-muji Tuhan supaya waktu Tuhan turun atas setiap kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi kita tetap kuat dan bertindak. Saya akan nyanyikan bersama dengan gitar ini ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Kami terus mengandalkan Engkau dalam segala tingkah laku, cara hidup kami, cara berpikir kami, cara kami berkata-kata, supaya semua seperti bangunan yang kokoh karena memiliki fondasi yang kuat. Berkati hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berada di dalam segala trauma ataupun depresi, segala dilema apapun yang membuat dia sulit untuk bertindak sebagai bangunan rumah rohani yang kuat. Biar Tuhan sendiri yang menjamah dan memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan dalam segala perkara. Kuatkan imannya Tuhan, kuatkan hatinya untuk tetap melekat kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Bahkan kuatkan hatinya untuk tetap melawan arus apapun yang terjadi, sehingga semua bisa tetap mengandalkan Tuhan dan tidak ingkar dari segala janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong mereka yang sedang sakit, baik terancam karena gangguan di mata, di telinga, di leher, bahkan juga yang stroke, yang sakit di dalam tulang-tulang ataupun karena cancer, jamah dan beri sembuh. Kami hancurkan semua sakitnya, taruh tangan saudara tempat yang sakit, kami usir semua sakitnya dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan, bebaskan semua anak-anak-Mu Tuhan untuk mengalami janji-janji Tuhan. Kami batalkan setiap siasat iblis yang menaruh kutuk dosa, kutuk penyakit, kutuk apapun juga yang membuat orang depresi, yang membuat orang sakit hati, yang membuat orang semua terancam, termasuk yang sakit Parkinson, leukemia, jamah dan beri sembuh. Kami hancurkan semua sakit itu dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Oh Tuhan, yang terganggu mentalnya, yang terganggu perutnya, yang terganggu kakinya, tangannya, otot-ototnya, bahkan tulang lututnya, supaya semua urat-uratnya tidak boleh mengganggu dan bisa jalan lagi dengan normal. Kami lepaskan berkat kesembuhan dalam nama Yesus. Berikan kekuatan Tuhan untuk setiap keluarga supaya tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Tidak ada perceraian, tidak ada ancaman apapun juga. Bahkan mereka yang rindu punya keturunan supaya dapatkan keturunan baik yang jasmani maupun yang rohani. Jauhkan dari segala roh kemandulan, berkati hidupnya, masa depannya, dan buat semuanya makin hari bergairah mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Kami berkati setiap kehidupan kami, biar apa saja yang kami perbuat berhasil. Pemerintah, pejabat tinggi negara, bahkan sampai terendah, semuanya juga Tuhan pakai dengan dahsyat. Berikan panjang umur, berikan kemampuan untuk memimpin dan membawa undang-undang. Tidak ada satupun yang berlawanan dengan segala kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua yang masih terikat dengan hutang piutang, mereka yang masih terikat dengan segala ketakutan, supaya Tuhan hiburkan dan memberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan hutangnya, baik yang dihutangi supaya dapatkan pembayaran, yang berhutang juga bisa dapat hikmat, kekuatan untuk melepaskan dan membayar hutang-hutangnya. Terima kasih Tuhan, mereka yang mau berbisnis, yang mau jual tanah, yang mau beli rumah, atau siapapun yang mau melakukan sesuatu, biar Tuhan tangan-Mu bekerja mendahului mereka semuanya. Biar semuanya bisa berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami serahkan semuanya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.